Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Jo, selamat datang di channel Perjalanan Waktu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Nah, jadi ini adalah lanjutan video yang kemarin. Nah, buat kalian yang belum nonton, gue saranin kalian nonton dulu. Linknya gue taruh di atas ini nih. Nah, jadi di video ini kita masih ngebahas tentang sebuah bisikan. Karena yang kita tahu, video kemarin itu menceritakan semuanya ini diawali dengan sebuah bisikan. Keluarga itu terus dibisiki oleh makhluk goib sampai akhirnya keluarga tersebut hilang akal lalu melukai anaknya sendiri. Jadi sebenarnya siapa yang berbisik, apa yang berbisik, tujuannya apa, dan kenapa kita yang dibisiki. Nah, buat kalian yang penasaran, tetap saksikan video ini sampai selesai. Oke, jadi gue cerita sedikit. Kemarin ketika kita lagi ngebahas tentang pesugihan mata itu yang ada di Gunung Bawah Karang. Nah, di basecamp kita, di basecamp perjalanan waktu ini, selalu open. Maksudnya siapapun orang yang mau datang, mau ngobrol, mau ngebahas tentang hidup, mau ngebahas tentang makhluk goib, dan lain sebagainya, itu kita terima. Nah, jadi setiap malam basecamp kita selalu ada orang-orang yang dimana kita akan ngebahas ya tentang hal-hal seperti ini. Nah, jadi kebetulan banget ketika kemarin gue lagi bikin video itu di basecamp, itu kita juga lagi ngobrol. Kita lagi ada di dalam satu forum. Nah, kalau nggak salah, malam itu kita ngebahas tentang hidup. Nah, tapi yang sedikit lucu, di forum itu, di obrolan itu, ada seseorang yang emang basicnya ini lebih ke ilmu. Dia seorang ilmu ya, dia seorang pengilmu, atau gua biasa nyebutnya sih dia hobi ngelmu. Nah, di forum itu ada beliau, ada gua dan teman-teman gua, ada kru, dan ada beberapa orang lain juga yang emang basicnya ini beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang kejawen yang ada di Jawa, nah yang ada di Sundanya ini namanya Sunda Wiwitan gitu. Jadi walaupun beda kosakata, beda kata-katanya, tapi tujuannya tetap sama. Nah, ini yang seru. Karena malam itu beliau ini, dia yang ilmu ini, itu mempunyai seorang guru. Nah, jadi sebagai seorang murid yang taat, murid yang menurut apa kata gurunya, dia akan selalu berkomitmen untuk memegang teguh ucapan dari gurunya. Nggak salah, menurut gue sih nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika dimana dia mengucapkannya. Harusnya dia bisa melihat ketika dia mengucapkan sesuatu, dia ada di mana, dia ada di lingkungan yang seperti apa. Apakah dari ucapannya akan menimbulkan suatu masalah atau tidak. Itu yang penting. Nah, jadi malam itu beliau ini ngomong, kalau gua sebenarnya ini selalu dibisiki sama makhluk goib. Jadi kurang lebih kata-katanya itu kayak begini, enak ya kalau si mas ya selalu dibisikin sama makhluk goib. Jadi kalau mau tahu apapun itu gampang, tinggal mendengarkan apa yang mereka bisikan. Nah, jadi malam itu gue sangkal. Jadi gue bilang sama beliau, sebelumnya maaf, tapi gue nggak pernah percaya sama apapun yang dibisikin ke gue. Apa yang gue ucapin ini adalah murni dari hasil apa yang gue pelajari dan gue alami. Oke, kalau dulu mungkin iya. Jadi setiap apapun yang mereka ucapkan, para makhluk goib ini, gue selalu mengiyakan dan gue nggak memfilter bisikan-bisikan itu. Nah, tapi setelah gue belajar dari pengalaman, setelah gue belajar dari kesalahan, sampai gue ada di titik sekarang ini, apapun yang gue ucapkan itu murni dari apa yang gue tahu dan apa yang udah pernah gue alami.
Jadi gue udah nggak pernah mengiyakan bisikan-bisikan itu. Nah tapi malam itu dia baru statement seperti itu. Dia bilang kalau gue selalu dibisiki dan lain sebagainya. Nah setelah gue jawab seperti itu, setelah gue jawab kalau gue nih nggak pernah percaya sama apa yang mereka ucapkan, nggak percayanya ini bukan berarti gue nggak percaya 100%. Tapi apapun yang mereka ucapkan, gue harus selalu filter dulu. Nah terus lanjut ke obrolan, nah tiba-tiba aja si beliau ini, orang ini, itu matahin statement gue. Jadi maksudnya dia langsung bilang kalau, wah berarti kamu nggak percaya sama leluhur. Jadi bukannya saya nggak percaya sama leluhur, Kang Punten. Tapi setahu saya, orang yang udah meninggal itu udah nggak ada urusannya lagi di dunia. Rohnya pasti pulang. Yang menyerupai leluhur kita, itu bisa dari ilmunya, kalau emang dia orang yang berilmu. Nah tapi selain itu, sisanya adalah jin. Sisanya adalah hodam. Ataupun nama-nama yang lainnya ya. Karena sepertinya dia tahu banget tentang leluhur. Nah jadi gue tanya balik tuh sama dia. Kang, kalau menurut Akang sendiri, leluhur itu dari mana? Nah, dia menjawab, kalau leluhur itu adalah neneknya ibu kamu, neneknya lagi, uyutnya, dan lain sebagainya. Oke, dari sini gue udah nangkep kalau ada sesuatu yang nggak beres menurut gue. Nah, jadi balik lagi, itu baru kata gue, itu baru menurut gue. Nah, buat kalian yang bisa menjelaskan apa itu leluhur, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kali aja emang gue salah, dan gue bisa belajar sama kalian. Namanya ilmu, kita sharing. Nah, kita lanjut ke obrolan itu. Karena pembahasan malam itu agak sedikit sensitif, akhirnya gue ngalah. Maksudnya gue, ya udah. Kalau emang si Akang mikir leluhur itu kayak begitu, sok mah. Tapi tetap kalau saya lebih percaya kalau orang yang udah meninggal itu udah pasti pulang. Kecuali memang ada beberapa golongan yang dibiarkan, maksudnya dijadikan pembelajaran hidup buat manusia-manusia lainnya. Tapi sisanya menurut gue yaitu jin ataupun bentuk dari ilmu, kalau orang itu berilmu ya, yang menyerupai. Nah, gue ngelihat dia agak sedikit emosi dengan apa yang gue ucapkan gitu. Jadi dia terus mengeluarkan pendapat-pendapatnya dia. Nah sampai akhirnya dia bilang, kamu nggak percaya dong, berarti kamu nggak percaya sama leluhur orang yang hebat dulu, kayak macam contohnya kayak sunan-sunan atau enggak orang-orang hebat yang zaman dahulu gitu. Nah di situ gue tetap bilang, ya kalau saya pribadi sih tetap enggak, mohon maaf. Soalnya seperti yang udah saya ucapkan di awal, orang meninggal pasti keputus semua urusannya. Nah karena dia masih nggak terima, akhirnya dia menceritakan tentang gurunya. Jadi dia bilang kalau dia dan kelompoknya ini mau berziarah ke suatu makam, suatu makom, eh, tapi sama gurunya dilarang dengan alasan ngapain jauh-jauh ke makam, sedangkan leluhurnya udah ada di sini. Gitu. Nah jadi gue tanya lagi sama si beliau, gimana caranya leluhur itu bisa turun lagi ke bumi, bisa turun lagi ke alam kita, padahal dia udah meninggal. Nah jadi orang ini bilang kalau para leluhur atau enggak para roh orang yang udah meninggal, enggak semua ya, maksudnya para leluhur orang-orang hebat seperti Sunan, seperti yang lain sebagainya, itu bisa minta izin sama Tuhan, bisa minta izin sama Allah untuk turun lagi ke bumi, untuk bertemu dengan orang-orang yang mau berziarah sama dia. Itu menurut orang itu. Orang itu juga bilang, kamu ini berarti nggak percaya juga sama Rasulullah. Nah karena obrolannya udah makin nggak karuan, dan disitu juga sepertinya jadinya bukan forum seperti biasanya.
melainkan sudah masuk ke arah debat. Walaupun gue lebih banyak diam, walaupun gue lebih banyak nggak mengeluarkan argumen. Saat itu gue bilang sama beliau, Kang punten maaf, obrolan kita tadi cuma di seputar leluhur, tapi Akang tiba-tiba menaikkan tingkat obrolan kita ada di level Sunan. Nah kemudian sekarang Akang berbicara di level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level Nabi, di level Rasul. Nah jadi buat saya sendiri, kalau Akang udah bawa Rasul, saya percaya banget sama Rasul saya. Saya yakin 100%, bahkan 1000%. Dan saya juga yakin nggak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang bisa menyerupai seorang Rasul. Jadi sekarang pertanyaan saya ke Akang, kapan kira-kira Rasulullah pernah turun ke bumi? Kalau emang menurut Akang, mereka para orang-orang hebat itu bisa minta izin. Nah di situ dia nggak bisa jawab. Nah terus satu pertanyaan gue lagi, kalaupun itu emang leluhur, gimana cara Akang membuktikannya kalau itu emang beneran leluhur? Karena jin, para makhluk goib itu bisa menyerupai siapapun. Jadi gimana cara Akang membedakan kalau ini leluhur yang asli dan ini adalah jin yang pura-pura jadi leluhur? Nah saat itu di obrolan kita malam itu, akhirnya yang lain semua pada diam, menunggu jawaban yang akan dikeluarkan oleh orang tersebut. Dan ternyata orang ini nggak bisa jawab. Karena keadaannya udah nggak enak, akhirnya gue tutup obrolan kita malam itu. Jadi gue bilang, Kang, kalau kita ngobrol, itu kita harus lihat sama siapa kita berbicara, siapa aja orang yang mendengar obrolan itu. Karena kalau sampai kita salah ucap dikit, yang namanya mulut, yang namanya ucapan, itu susah buat dipertanggungjawabkan. Apalagi orang yang mendengar obrolan kita hari ini, bisa aja dia cerita lagi di luar, tapi dengan bahasa yang berbeda. Dan udah pasti orang yang nangkepnya pun juga jadi berbeda. Jadi kalau bisa, kita tutup aja obrolan kali ini. Soalnya obrolan malam ini yang saya tangkap, itu kita semua beda tingkatan. Mungkin Akang berbicaranya ada di tingkat ma'rifat, saya masih ada di syariat, dan orang-orang yang lain mungkin ada di tingkat hakikat. Saat itu obrolan gue diputus lagi sama dia. Jadi dia bilang, makanya itu setiap orang yang mau berbicara itu harus ada di tingkat makrifat. Jadi dia mengerti dengan siapa dia berbicara. Akhirnya sorry teman-teman, suara gue lagi agak flu, mohon maaf. Akhirnya karena orang ini terus mengeluarkan argumen-argumen yang berbahaya, jadi gue jelasin ke dia begini, Kang, ini sebenarnya obrolan kita malam ini gue ambil contoh seperti hitung-hitungan matematika. Nah saya ada di level SD dan Akang ada di level SMP, cuma beda penyampaiannya Kang, tapi tujuannya tetap sama. Ya karena di dalam matematika itu cuma ada pertambahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Yang membedakan itu adalah metodenya, caranya. Jadi kayaknya obrolan ini kita tutup dan kita ganti dengan obrolan yang lainnya Kang. Nah akhirnya obrolan itu kita tutup tuh. Ya kan, soalnya suasana udah agak gak enak malam itu. Nah ternyata dia masih nggak mau kalah. Di obrolan kita yang selanjutnya, ada salah satu kenalan gua. Jadi dia bilang di forum itu, Kang, kalau saya hidup itu, ya kita cuma harus ikutin apa yang Tuhan perintahkan. Jadi bangun tidur, sholat, makan, kerja, nafkahi keluarga, minta ampunan sama Allah, terus tidur. Nah ternyata beliau ini, omongan orang ini, masih dipotong sama si yang tadi ngajak debat gua. Nah jadi lucunya ini, dia langsung bilang kalau, gimana Kang? Akang minta diampuni dosa-dosanya. Gitu ya. Ini harus diingat ya teman-teman.
tolong diingat kata-kata ini jadi lo ngerti. Jadi orang ini bilang, gimana Kang, Akang minta diampunin dosa-dosanya, itu salah ya menurut orang itu ya. Dia bilang itu salah. Kalau saya sih, saya mencari dosa saya, mana lagi dosa saya nih, saya minta dosa saya nyari dosa saya. Jadi kasarnya itu dia mencari dosa, sedangkan si A ini minta diampuni dosanya, tapi si B, orang yang ngajak debat gue ini, dia mencari dosa. Nah jadi malam itu keadaan mulai panas lagi karena orang ini. Akhirnya si orang yang satunya lagi itu dia nanya, berarti Akang ini ngelebihin yang di atas dong, ngelebihin Tuhan dong, ngelebihin Allah dong, kok dosa dicari-cari. Nah terus beliau ini bilang, iya, kalau saya selalu mencari dosa, jadi ketika saya berdoa saya selalu cari tuh dosa saya di mana, apa yang udah saya lakuin dulu, kira-kira ada yang kelewat apa enggak, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan mencari dosa itu adalah cara dia untuk mengingat kembali dosa-dosanya yang udah dia lewati mungkin dan dia lupa. Nah terus ada yang jawab, berarti kalau Akang nggak ingat sama dosanya, Akang bakalan terus duduk seperti itu dong, nyari dosa gitu. Nah karena obrolan ini udah nggak sehat, akhirnya gue bilang, Kang punten semua, ini kalau kita ingat, kalau kita pahamin lagi obrolan ini kan tentang sebuah cara agar dosa kita tuh dimaafkan, agar dosa kita tuh diampuni. Yang satu pakai cara global, maksudnya apapun yang dia lakukan dulu, dia minta ampun, baik itu yang dia ingat ataupun yang nggak dia ingat. Nah tapi yang satu lagi, dia mencari dosa apa yang udah dia lakuin. Nah sebenarnya sama, tujuannya tuh sama-sama ingin dosanya dihapus, tapi kita balik lagi, metodenya ini beda. Jadi kalau lo mau ke Jakarta, yang satu lewat Tangerang, yang satu lewat Bogor, tujuannya sama, ada di Jakarta. Nah karena obrolan malam itu udah gak enak, gue pengen mutusin pergi dari situ ya kan. Tapi tiba-tiba orang ini manggil gue, jadi dia bilang, Kang, saya mau nanya boleh apa enggak. Si orang yang pertama kali ngajak gue debat ini ya, boleh Kang, mau nanya apa, tapi saya nggak tahu banyak. Kalaupun yang saya ngerti saya pasti jawab, tapi kalau yang saya nggak ngerti mohon maaf. Gue bilang begitu sama dia. Dan jadi dia bilang, coba Akang beli kaca, habis itu Akang ngaca, biar Akang tuh tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Nah jadi ucapannya dia malam itu bikin gue dan beberapa kru gue ini agak sedikit emosi. Dia secara terang-terangan bilang kalau gue disuruh ngaca. Emang nggak salah. Mungkin aja dari tadi obrolan gue ini banyak yang salah. Mungkin aja ada yang emang gue ini nggak tahu. Jadi wajar kalau gue disuruh ngaca. Nah terus dia bilang kalau gue ini butuh seorang guru. Kalau mau biar dikenalin sama gurunya beliau. Akhirnya gue cuma bisa senyum karena tujuannya dia ini jelas sekarang. Jadi dia mau ngajak gue masuk ke perguruannya. Nah gue sendiri bukannya gue nggak punya guru, gue ada, guru juga ada gitu. Tapi kalau menurut gue ya, nggak harus selamanya itu kita bawa-bawa nama guru, apalagi kita belum tahu apa yang kita lakuin ini bener apa salah. Yang kita lakuin ini bikin nama guru kita ini baik atau malah menjelekkan nama guru kita. Jadi makanya gue selalu nunggepin itu, bukan berarti gue nggak punya guru.
Nah jadi di situ gue bilang sama dia, ya Kang makasih, besok biar saya beli kaca, jadi biar saya bisa ngaca lagi, biar saya bisa introspeksi lagi, makasih banyak ya Kang gitu. Nah karena udah beres akhirnya gue tinggal ke dalam, dan gak lama orang itu juga pulang. Besok harinya itu sekitar jam 12 siang, temennya si orang itu yang ngajak gue debat itu datang ke base camp. Jadi dia ketemu sama gue, dan kebetulan saat itu dia datangnya sendiri. Ya kan, dia ketemu sama gue, nah, terus dia bilang dia minta maaf kalau temennya itu seperti itu semalam. Nah, jadi orang ini cerita kalau temennya ini yang tadi malam sebenarnya itu dia belum bisa melihat makhluk goib. Dia cuma bisa mengira-ngira, dia baru bisa merasakan tapi nggak melihat. Nah akhirnya semuanya jelas dari apa yang dia ucapin tadi malam sama gua sampai hari itu, ketika temennya itu datang dan menjelaskan semua, itu akhirnya jelas. Nah jadi di sini balik lagi, ini semua masih tentang bisikan. Orang itu bisa merasakan, orang itu bisa mengira-ngira. Jadi gua ambil contohnya orang itu ya, gua ambil contohnya orang itu. Jadi ketika dia bilang gua ini ada yang bisikin, nah pertanyaannya, itu dia melihat apa dibisikin sama makhluknya dia. Karena kalau dari penjelasan temannya ini, dia belum bisa melihat. Nah itu dia yang berbahaya dari sebuah bisikan. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang berbisik, tujuannya apa dia berbisik, karena apa dia berbisik. Nah buat orang-orang yang belum terlalu ngerti, akhirnya setelah dia mendapatkan bisikan itu, dia hanya bisa mengada-ngada, bukan mengada-ngada maksudnya, dia hanya bisa menduga-duga, kok kayaknya Bang Jo ini banyak membisikin, di belakangnya ini ada ini, di belakangnya ini tidak ada ini. Tapi padahal dia nggak ngeliat, dia cuma mendengar. Nah jadi soal bisikan ini sangat bahaya. Apalagi kalau tadi kita udah nyerempet ke leluhur, karena rata-rata dari kata leluhur ini akhirnya banyak orang-orang yang berziarah ke makam-makam tua, makam-makam keramat, makam-makam orang hebat, makam-makam para sunan, atau enggak makam yang lainnya. Kita ke makam itu nggak salah, kita nggak salah, karena makam itu adalah tempat kita belajar. Karena ketika kita ngeliat kuburan, kita ngeliat sebuah makam, itu banyak pembelajaran di sana. Kita bisa mengingat lagi bahwa kita tuh nggak selamanya hidup. Kita ingat lagi kita bakalan mati. Nah kita juga ingat ketika kita mati, apakah kita udah siap? Apa yang udah kita siapin? Siapa lagi yang mau menyelamatin kita? Jadi orang-orang yang berziarah ke makam itu bagus. Tapi balik lagi gimana niatnya? Karena di sini makhluk goib itu juga bisa menyerupai jadi sosok si almarhum. Jadi makanya dia bilang kalau gurunya ini ngucap, ngapain jauh-jauh ke makam, leluhurnya udah ada di sini. Nah itu harusnya kita lebih kritis lagi. Apakah emang dia benar-benar leluhur? Leluhur dari mana? Apakah dari ilmunya si orang yang udah meninggal? Ataupun dari pegang-pegangannya orang-orang yang udah meninggal? Karena orang yang udah meninggal itu udah pulang. Kalaupun orang yang udah meninggal bisa balik lagi, itu orang-orang hebat udah turun lagi kemari. Itu orang-orang hebat di zaman dahulu. Itu pasti minta izin buat menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad. Tapi ini kan enggak. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini baru menurut gua. Jadi kalau emang gua salah, gua minta maaf sebelumnya. Kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar yang menurut kalian kira-kira benernya begini bang. Nah habis kita ke makam itu, kita pulang, atau sukses. Nah itu yang akhirnya disalahgunakan sama orang-orang. Jadi banyak orang di luar sana yang bilang kalau mau hidupnya enak atau enggak mau urusan segala macam lancar, ziarah nih ke makom ini. Itu kan jadi belok, menurut gua itu jadi belok. Karena orang yang dia lihat yang pertama kali ke makom itu, selesai dari makom habis itu dia hidupnya sukses, dia pernah nanya nggak sama orang itu, dia ini berdoa ke makom atau berdoa ke Allah?
Kan di situ yang dihilangkan. Nah, orang-orang bercerita lagi, nih kalau mau sukses, mau kaya, mau apa segala macam, ke makom ini. Nah, akhirnya keyakinan kita, permintaan kita itu sama makom. Allahnya jadi hilang. Ya jadi teman-teman, tolong lebih disikapi lagi. Jadi maksud gua, kita harus jadi orang pinter. Tapi lebih baik lagi kalau kita jadi orang cerdas. Jadi kalau orang pinter, ya, gua ambil contoh gini nih. Jadi bumi ini terbentuk karena sebuah ledakan, karena Big Bang. Itu adalah pernyataan orang pinter. Ya kan? Tapi kalau pernyataan orang cerdas, Big Bang itu siapa yang ciptain? Kenapa sampai ada Big Bang? Siapa yang membuat? Pasti ada lagi di atasnya yang menciptakan ini semua. Tolong kita harus lebih kritis lagi, terutama hal-hal yang seperti ini, karena sebuah omongan dari A ke B itu beda penyampaian, beda kata, beda kosakata, itu jadinya hasilnya pun juga akan berbeda. Nah, mungkin penjelasan tentang petilasan, makom, dan lain sebagainya kita bakal ceritain di video-video selanjutnya. Kita balik lagi ke tentang bisikan ini. Jadi di video kali ini kita udah mempunyai 2 bukti kalau sebuah bisikan itu berbahaya. Bisikan untuk si keluarga yang akhirnya melukai mata anaknya, dan bisikan untuk orang yang hebat sama gua. Jadi semua orang sebenarnya bisa mendapatkan sebuah bisikan. Tinggal balik lagi gimana orang tersebut menghadapi sebuah bisikan itu. Bagaimana manusia tersebut mensikapi sebuah bisikan itu. Karena kita ambil contoh gini nih, gue tiba-tiba dapat bisikan, Bang Jo, tuh di pohon itu lo gali, ntar itu ada pusaka tuh, ada keris. Nah, kerisnya fungsinya buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Nah, jadi lo harus mandiin ini keris, lo harus simpan di tempat yang bagus, jangan sampai keris ini jatuh ke tangan orang lain. Nah, setelah gue mendapatkan bisikan itu, kalau gue nggak menggunakan akal dan gue cuma menggunakan pikiran, gue pasti berpikir, wah mantap, gue dapet keris sih, gue bakal jadi orang hebat, gue bisa ini bisa itu, gue bakal ditakutin orang, gue bakal dihargain orang, gue bakal jadi sakti dan lain sebagainya. Akhirnya gue ikutin tuh bisikan itu tuh, datang ke pohon, gue gali, nah ternyata ada. Nambah dong keyakinan gue, ya kan? Karena wah berarti bener bisikan ini bener. Nah, setelah udah nambah keyakinan, mau tahu dong gue, apa sih fungsi ini pusaka? Bener gak sih seperti apa yang udah dibisikin sama gue? Akhirnya gue bawa pulang, gue bersihin, gue cuci dan lain sebagainya, gue tes. Nah, ternyata ada hasilnya. Makin pede gue. Akhirnya segala sesuatunya gue libatkan keris itu. Ketika gue dalam ketakutan, gue mintanya sama keris itu. Ketika gue dalam kesusahan, gue mintanya sama keris itu juga. Nah, tapi ketika semuanya udah gak fungsi, gue menyalahkan Allah. Gue bukan menyalahkan keris itu. Adil gak itu? Ya, jadi dari sebuah bisikan itu akhirnya menguasai pikiran gue. Nah, setelah pikiran gue dikuasai, lama-lama Tuhan gue hilang. Gue jadi menduakan Tuhan, gue jadi menduakan Allah. Akhirnya gue lebih percaya sama pusaka itu, gue lebih mendewakan pusaka itu. Tapi ketika pusaka itu udah nggak berfungsi, gue akan menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup gue jadi begini? Padahal Tuhan nggak salah, Allah nggak salah, yang salah kita. Kita udah kena godaannya si makhluk goib. Nah, tapi kita bedain lagi ketika gue mendapatkan bisikan tapi menggunakan akal. Tuh di situ tuh ada keris, lo ambil, ntar lo jadi hebat, jadi segala macam.
sebelum pikiran menguasai. Jadi gue tanya dulu sama akal, kenapa harus gue yang dipilih dari banyaknya orang-orang yang hidup, kenapa gue yang dipilih? Itu satu. Nah yang kedua, anggaplah kalau Allah tuh rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin apa segala macam. Terus lo dapet bisikan itu. Oke, ternyata karena gue rajin sholat, karena gue rajin ibadah. Tapi kalau enggak, nah, pertama itu dipikir. Nah yang kedua, lo harus pikirin dulu kira-kira bisikan ini bener apa enggak. Biasanya kalau kita nolak bisikan itu tuh, dia bakal coba cara lain. Jadi dia bisa aja nih, ini contoh ya. Jadi dia bisa aja bilang, kenapa kamu nggak mau? Ini padahal pusaka dari leluhur kamu. Nah ini contoh ini banyak banget gue temuin ya. Ini contoh ini banyak banget gue temuin. Jadi si bisikan itu bilang kalau ini adalah pusaka dari leluhurnya. Nah kalau orang yang berakal, kita filter lagi. Leluhur gue yang mana? Sedangkan gue dari keluarga ini. Keluarga itu nggak ada turunan dari orang-orang hebat atau enggak raja-raja zaman dahulu. Ini leluhur gue yang mana? Kalau emang ini gue keturunan seorang leluhur, buktinya apa? Itu jadi kita manusia ini harus kritis. Harus kritis tapi harus bisa juga buat menerima perbedaan. Karena nggak selamanya apa yang kita pikirkan itu benar. Jadi kita sebagai manusia itu harus kritis. Selanjutnya kita juga masih harus memfilter. Kira-kira ketika kita megang pusaka itu lebih banyak manfaatnya apa enggak? Kalau ternyata pusaka itu cuma bikin kita sombong, bikin kita jadi sombong, bikin kita jadi berubah, buat apa? Dan setelah itu kira-kira pusaka ini juga membuat kita makin dekat sama Allah apa makin jauh. Nah jadi semua itu harus bisa difilter karena jahatnya sebuah bisikan bisa sampai seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak pilih-pilih, kalau kita nggak menggunakan akal dan pikiran menguasai, ya jadinya seperti itu. Maka di dalam agama kita dilarang untuk mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Kenapa? Karena ketika kita mabuk, kita minum terlalu banyak, akal kita ini hilang. Akal kita ini nggak hilang, maksudnya akal kita ini tumpul. Apapun yang kita lakukan saat itu, ya dominan pikiran yang menguasai. Akalnya ini nggak berasa, akalnya ini lagi nggak berfungsi. Makanya banyak orang habis minum, ribut, berantem, membunuh, dan lain sebagainya. Karena akalnya ini hilang. Semoga di video kali ini kita bisa sama-sama belajar. Karena apapun yang gua share, itu gua niatin buat pembelajaran kita semua. Jadi jangan sampai kita salah jalan. Jadi jangan sampai kita mengikuti apa yang kita tidak tahu. Dan juga kalau bisa, kita harus lebih kritis lagi. Kita harus lebih pakai akal kita lagi. Kalau bisa ditukar nih. Yang biasanya dominan itu pikiran, kita tukar. Jadi yang dominan ini akal. Nah setelah kita tukar, kita praktekin. Dan kita rasain hasilnya, baru kita ceritain. Gimana? Nah jadi teman-teman, pesan gue di video kali ini, kita punya guru boleh, kita emang harus dibimbing, tapi berubahnya kita, berubahnya manusia, itu cuma Allah yang bisa. Cuma Allah yang bisa memberikan hidayahnya kepada manusia. Apapun yang kita dapat dari guru, kalau emang kita nggak ngerti, ditanya, minta dia buat ngejelasin lagi, kira-kira gimana. Jangan sampai kita baru tahu A dari guru kita, tapi di luar sana kita udah berbicara B, C, D, E, dan lain sebagainya. Mungkin itu karena kita pengen lebih dilihat lagi sama orang, lebih dihargai lagi, dan lain sebagainya. Karena jadi seorang guru ini sebenarnya berat. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang udah dilakuin sama murid-muridnya. Jadi kalau bisa para murid, buatlah nama gurunya ini harum, buatlah bangga gurunya. Wah gurunya si ini nih, bagus, ternyata dia hebat, dia orangnya baik, dia orangnya ini.
Jadi buatlah seperti itu. Jangan sampai karena kita pengen dihargain orang, kita malah menjelekkan nama guru kita. Jadi teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Gue Jo dari channel Perjalanan Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.